Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wali Mukti, NPM 100417242 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Prodi Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul dilema delik aduan terhadap lemahnya penindakan pelanggaran hak terkait lembaga penyiaran, pemegang lisensi hak siar Liga Inggris serta penatap media melalui streaming ilegal. Latar belakang penelitian ini didasarkan karena keberadaan website streaming ilegal yang marak ini terjadi di masyarakat, sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, menyebabkan pemilik hak terkait mengalami kerugian manfaat ekonomi saatnya dapat, di mana seharusnya masyarakat berlangganan kepada pemilik hak terkait. Dengan adanya website streaming ilegal yang dapat diakses secara gratis masyarakat, mereka mengalami kerugian dari manfaat ekonomi tersebut. Selain itu, penempatan tindak pidana hak terkait dalam delik aduan menyebabkan aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak terkait tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di mana di tengah perkembangan teknologi yang semakin masif seperti saat ini, masyarakat secara mudah atau mengakses situs tersebut yang menyebabkan tindak pidana berjalan lebih cepat dibanding proses penyidikan. Nah, oleh karena itu, dengan delik aduan meningkatkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyebabkan kerugian manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pemegang hak terkait apabila tidak ada perubahan terhadap delik aduan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai evaluasi jenis delik aduan dalam upaya mengurangi pelanggaran hak terkait atas penanganan izin melalui streaming ilegal. Penelitian ini menggunakan metode antara lain pendekatan yuridis normatif, spesifikasinya itu deskriptif analitis, metode analisis kualitatif, yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian adalah delik aduan sifatnya bersifat pribadi atau privat yang memiliki syarat itu harus adanya aduan dari pihak yang dirugikan, yang membuat adanya pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan dari delik ini tergantung kepada orang atau pihak yang merasa dirugikan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 120 yang menetapkan bahwa delik aduan yang berhak untuk melaporkan adalah pihak atau yang memiliki kepentingan saja terhadap karya tersebut yang dapat melakukan kepada pihak yang berwenang. Sehingga belum efektifnya delik aduan dalam melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta dibuktikan dengan banyaknya peredaran website penyedia streaming ilegal di dunia maya. Kegiatan ini menimbulkan kerugian pada pemegang hak terkait karena mereka tidak mendapatkan sejumlah royalti atas suatu karya ciptanya dengan layak. Hasil penelitian kemudian bahwa saya mengkaji terdapat dua putusan pidana, di mana dalam dua putusan tersebut, dalam putusan 420 Pitsus 2020 per PN Bandung Bandung, kerugian hak ekonomi yang diderita adalah 30 miliar 896 juta rupiah, dan pada putusan 421 Pitsus _2020 PN Bandung, kerugian hak ekonomi yang diderita sebesar 353 miliar 660 juta rupiah. Bisa dibayangkan, dengan dua putusan saja, kerugian yang dialami oleh pemegang hak terkait adalah ratusan miliar. Apabila penempatan delik aduan tidak dirubah menjadi delik biasa, akan menyebabkan kerugian semakin besar, semakin banyak bagi pemegang hak terkait lainnya. Tambah, kesadaran hukum masyarakat pada saat ini adalah rendah, di mana masyarakat menganggap bahwa masuki atau mengakses situs streaming ilegal itu ada perbuatan yang biasa, yang dianggap oleh masyarakat itu adalah perbuatan biasa yang bukan merupakan suatu pelanggaran. Nah, sehingga akan menyebabkan pemegang hak terkait merasa dirugikan. Apalagi sekarang media sosial saja dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan ilegal, seperti Instagram atau Twitter. Sekarang bisa digunakan bagi pelaku sebagai media untuk menayangkan situs yang dapat diakses oleh masyarakat semakin mudah. Nah, apabila tidak ada perubahan juga menjadi delik biasa, akan menyebabkan tindak pidana berjalan lebih cepat dibanding penegakan hukum. Dengan menerapkan delik biasa, kepentingan umum sekali kepentingan individu dari pemegang hak terkait akan terlindungi. Kesimpulannya bahwa penerapan delik aduan sedikit menghambat proses penyidikan. Aparat penegak hukum tidak dapat melakukan suatu penindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak cipta apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan menggunakan delik biasa akan menyebabkan
terciptanya pelindungan baik secara preventif bagi pemegang hak terkait, karena pemerintah atau aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan terhadap para pelanggar hak terkait dengan cepat tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Karena apabila kita harus menunggu dari pihak yang merasa dirugikan, belum tentu pihak tersebut menyadari bahwa karyanya itu dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Sarannya kepada pembuat undang-undang agar kedepannya memperhatikan rumusan delik aduan dan undang-undang hak cipta, karena dengan delik aduan dinilai akan menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta atau hak terkait yang tidak secara proaktif melakukan pengawasan terhadap peredaran kain di masyarakat. Dengan mengevaluasi delik aduan menjadi delik biasa akan menyebabkan pihak yang berwenang dapat proaktif melakukan pengawasan dan penindakan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencipta atau pemegang hak terkait. Mereka kementerian atau pihak yang berwenang agar dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa pentingnya atau hak cipta atau adanya hak cipta itu, agar kedepannya masyarakat lebih menghargai hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak terkait, dan kepada masyarakat atau pencinta sepak bola agar dapat menumbuhkan dan membangun kesadaran secara individu bahwa perbuatan semi-legal yang dilakukan ada kegiatan yang merugikan pemilik hak terkait dan baik secara material maupun imaterial. Mungkin saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.